Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang implementasi sistem informasi bisnis pada perusahaan Rumah Pemuda Kreatif Situraja, yang disusun oleh Alif Yudis Rusdiana, Apip Febriansyah, Heri Perdi Ayansyah, Pergin Herlang Herlangga, dan Widi Priansyah. Baik, di sini saya akan mencoba menjelaskan pendahuluannya. Rumah Pemuda Kreatif Suraja atau disingkat RPKS memiliki tujuan untuk membangun ekosistem yang menunjang pembangunan ekonomi kreatif dan UMKM di daerah. Jadi seperti itu untuk tujuannya. Terus Rumah Pemuda Kreatif ini berlokasi di Desa Situraja, Kecamatan Situraja, Kabupaten Sumedang. Rumah Pemuda Kreatif Situraja adalah satu fasilitas bangunan milik pemerintah daerah Kabupaten Sumedang yang dikelola oleh para pemuda kreatif dan difungsikan sebagai pusat kreatif dan produktif bagi pelaku pemuda dan UMKM di Kecamatan Situraja. Rumah Pemuda Kreatif Situraja ini mulai beroperasi atau dioperasionalkan pada pertengahan tahun ini, tahun 2022. Nah, di sini saya akan coba menjelaskan apa itu RKS ya, Rumah Kreatif Suteraja. Jadi ada dua. Yang pertama, Rumah Kreatif Suteraja ini merupakan pusat kreatif anak muda Suteraja dan pusat inkubasi UMKM Kabupaten Sumedang. Jadi nanti para UMKM, para pelaku itu akan diinkubasi di sana dari mulai produksi sampai dengan pemasaran, termasuk dengan pengemasan juga akan dibantu secara desain dan lain-lainnya kayak gitu. Jadi tidak hanya membantu pemasarannya saja, tapi dari packagingnya, dari brandingnya dibantu juga di rumah strategi, pokoknya diinkubasi sampai dengan pemasaran. Terus keduanya membantu para pelaku UMKM agar bisa memasarkan produknya melalui program-program yang disediakan di rumah kreatif Suraja. Jadi tidak hanya secara offline gitu ya, tapi di rumah kreatif Suraja ini memasarkan produk pelaku UMKM itu melalui website, aplikasi yang disediakan, terus kerjasama dengan pihak-pihak ketiga, terus juga lewat e-commerce. Nah, jadi tidak hanya offline, dan kita di sana pun di rumah kreatif Suraja disediakan juga tempat pemasaran produk juga secara offline, namun ada juga secara online. Batasan masalah. Karena keterbatasan waktu dan kemampuan penulis membatasi masalah yang akan dibahas sebagai berikut. 1. Hanya membahas sistem informasi penjualan secara online pada rumah kreatif Suraja, yaitu Kreatif Shop. 2. Informasi yang disediakan hanya berupa informasi pemesanan produk, pembayaran, laporan penjualan, dan laporan tentang produk. 3. Aplikasi web e-commerce rumah kreatif Suraja, yaitu Kreatif Shop. Rumusan masalah. Berdasarkan pendahuluan yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah: 1. Bagaimana menganalisa sistem informasi penjualan yang dibutuhkan pada rumah kreatif Suraja. 2. Bagaimana merancang sistem informasi penjualan berbasis e-commerce pada rumah kreatif Suraja. 3. Bagaimana implementasi sistem informasi penjualan berbasis e-commerce pada rumah kreatif Suraja. Maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah: 1. Untuk menganalisa sistem informasi penjualan yang dibutuhkan pada rumah kreatif Suraja. 2. Untuk merancang sistem informasi penjualan berbasis e-commerce pada rumah kreatif Suraja. Yang ketiga, untuk mengimplementasikan sistem informasi penjualan berbasis e-commerce pada rumah kreatif Suraja. Sistematika penulisan dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan urutan sebagai berikut. Bab 1. Pendahuluan. Bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.
Bab 2, landasan teori. Bab ini membahas secara singkat teori-teori yang diperlukan dalam menunjang penulisan karya tulis ini. Bab 3, analisa dan perancangan. Bab ini membahas mengenai analisa sistem serta perancangan antarmuka. Bab 4, implementasi. Bab ini membahas mengenai implementasi sistem yang dibuat, kesesuaian tampilan dan isi dari sistem. Bab 5, kesimpulan dan saran. Bab ini kesimpulan serta saran dari apa yang telah diterangkan dan diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Selanjutnya, perancangan interface. Interface atau antarmuka merupakan tampilan dari sistem e-commerce yang digunakan sebagai media komunikasi antar user dan admin. Perancangan antarmuka ini dibuat untuk mempermudah pembuatan website dan perancangan tampilan website. Rancangan interface dari sistem penjualan ini masih dibuat secara sederhana tanpa menggunakan banyak motif, tapi dapat mewakili seluruh aspek sistem tersebut. Perancangan masukan atau input merupakan rancangan tampilan website untuk administrator yang digunakan untuk mengisi tampilan website atau user. Perancangan masukan dari sistem yang diusulkan adalah ada perancangan halaman login. Halaman login merupakan halaman yang digunakan oleh admin untuk login ke halaman administrator website. Jika admin memasukkan email address dan password yang benar, maka admin dapat berhasil masuk ke halaman utama administrator. Rancangan halaman login admin dapat dilihat sebagai berikut. Terus ada rancangan halaman utama. Rancangan halaman utama admin merupakan halaman yang akan ditampilkan sesudah admin melakukan login. Terdiri dari beberapa menu yang digunakan admin untuk mengubah atau mengupdate halaman website user maupun halaman website admin sendiri. Rancangan halaman utama admin dapat dilihat sebagai berikut. Terus ada perancangan halaman pendaftaran. Halaman pendaftaran digunakan oleh user untuk melakukan pendaftaran. Rancangan halaman pendaftaran dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Terus ada rancangan halaman kategori. Halaman rancangan kategori digunakan oleh user untuk mengolah memilih pembeli. Rancangan halaman kategori ini dapat dilihat sebagai berikut. Terus yang terakhir ada rancangan halaman order. Halaman order digunakan oleh user untuk membeli barang tersebut sehingga dapat mengorder tersebut untuk ditindaklanjuti. Rancangan halaman order dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Baik, selanjutnya implementasi. Aplikasi yang dibuat ini akan digunakan oleh admin terdahulu dengan membuat akun. Kemudian calon pendaftar mengakses halaman yang telah ditentukan alamatnya oleh admin. Pembuat website menggunakan Content Management System atau CMS Creative Shop. Berikut merupakan penjelasan dari setiap komponen sistem informasi penjualan paket pariwisata berbasis web. From login admin merupakan login yang akan dilakukan oleh admin saat pertama admin membuat website menggunakan CMS ini. Login ini digunakan sebagai hak akses admin yang dapat mengelola data-data yang terdapat pada website. Berikut adalah bentuk tampilan dari from login admin. Halaman utama merupakan halaman awal yang ditampilkan sesudah admin melakukan login. Terdiri dari beberapa menu yang digunakan admin untuk mengubah atau mengupdate halaman website user maupun halaman website admin sendiri. Rancangan halaman utama admin dapat dilihat pada gambar berikut. Halaman daftar digunakan oleh user untuk melakukan pendaftaran. Rancangan halaman daftar dapat dilihat pada gambar berikut ini. Halaman kategori digunakan oleh user untuk mengelola memilih pembeli. Rancangan halaman kategori dapat dilihat pada gambar berikut. Selanjutnya, halaman order digunakan oleh user untuk pembeli. Rancangan halaman order dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Kesimpulan yang dapat diambil dari perancangan website e-commerce
Rumah Pemuda Kreatif Situraja yaitu 1. Proses sistem usulan disusun berdasarkan proses sistem berjalan dan kebutuhan sistem dari transaksi penjualan Rumah Pemuda Kreatif Situraja. Proses usulan lebih mempermudah transaksi antara penjual dan pembeli sehingga tidak harus datang langsung ke toko. 2. Website e-commerce telah dirancang dan dibuat dengan menggunakan CMS Creative Shop yang telah terintegrasi dengan database. Website e-commerce yang dibuat dengan menyediakan informasi mengenai Creative Shop Situraja dan produk UMKM dengan tujuan untuk mengembangkan jaringan pemasaran produk UMKM. Ketiga, implementasi sistem informasi penjualan Rumah Pemuda Kreatif Situraja berbasis website dengan menggunakan Content Management System atau CMS dalam membuat fitur-fitur atau komponen tambahan menjadi alat bantu pada sistem informasi penjualan dalam memenuhi kebutuhan sistem penjualan UMKM Kecamatan Situraja. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.